website kan ada login gitu ya, atau di atasnya dibuatkan login juga bisa ya, atau register ya. Jadi kalau satu website biasanya ada kita daftar gitu ya. Nah, saya akan coba masukkan. Tapi untuk login atau register itu kita harus masuk ke database. Harus buatkan database dulu minimalnya. Jadi kita harus aktifkan dulu MySQL-nya di sini. Ini sudah saya aktifkan. Startnya sudah. Kemudian kita tinggal masuk aja di PHP MySQL MyAdmin ya di situ. Oke, baik di sini ya. Terus, pertama kita sebelumnya kita sama sekali nggak ada database karena hanya sekedar tampilan aja. Nah, untuk kita buat login kita harus buat dulu ya database-nya. Oke, database-nya saya buat baru ya. Umpamanya kita kasih nama database apa ya? Database Badmin. Ini bebas saja ya. DB baru atau DB buku lah ya. Ya, saya contoh pakai DB buku aja. Ini saya kasih underscore ya. Nah, udah, kemudian klik tinggal buat aja. Nah, sebenarnya kita akan buatnya pakai table di sini ya. Bisa juga pakai table, bisa juga pakai SQL. Ya, di sini tabelnya ada di sini ya, DB buku ya. Kok ada DB buku? Kok ada DB sekolah ya? Salah tempat ya. Bentar ya, saya cepat buat lagi ya. Di luar ya. Tuh, masuk di sini ya. Oh, maksudnya di DB, sorry. Maksudnya di home dulu ya. DB masuk situ. Ya, sorry ya. Kita nggak pakai underscore saja, biar nggak gabung dalam DB. DB buku ya. Saya klik ya. Oke, di sini ya. Jadi kita DB buku biasanya buatnya pakai table ada di sini. Tapi kita buat pakai SQL juga bisa. Karena saya akan coba untuk create insert langsung dari usernya yang sudah pakai enkripsi. Berarti saya buatkannya saya tuliskan di situ aja. Ini create table, kemudian users, yang
Yang ini pakai tanda yang di sampingnya angka 1 di keyboard itu ya. Kalau tanda kutip biasa kan berbeda ya, tanda kutip biasa kayak gini kan. Ini tanda kutipnya pakai yang di samping angka 1 itu. Nah, terus kita buat fieldnya ID, tipe datanya integer, panjangnya 11, kemudian not null ya, not null, kemudian auto atau increment. Oke, kemudian koma, kita buat juga username. Oke, username varchar, kita isi maksimal 255 standar ya. Kemudian not null juga, koma, kemudian kita buat pakai email nanti, username-nya input loginnya pakai email, kemudian varchar 255 not null, terus password ya, password varchar 60 not null ya, atau 64 ya. Terus primary key nya, oke, primary key nya kita taruh di ID, kurung tutup, titik koma ya. Nah, kemudian kita masukin langsung salah satu aja, insert ya. Insert into users, oke, kemudian username, oke, username, username, kemudian email, kemudian password ya, terus values, dan kita input di sini admin, kemudian koma apa namanya, emailnya admin@gmail.com ya. Koma, kemudian nah sekarang kita buat passwordnya. Passwordnya ini pakai enkripsi SHA ya. Ada namanya enkripsi pakai model SHA. Kemudian kita isi passwordnya apa ya, pas aja lah ya, pas, oke, gitu ya, koma versi 256 dari enkripsi, gitu ya, koma, insert user, username, email, kemudian password, values, admin@gmail.com, pas, kemudian 25. Oke, baik, kayak gitu ya. Oke, baik, jadi kalau yang ini pakai tandanya di keyboard yang di sampingnya angka tombol 1 ya, bukan tanda kutip ya. Kita klik create. Ya, kita cek di sini usernya masuk ya. Oke, usernya masuk, kemudian langsung di enkripsi. Oke, langsung di enkripsi admin@gmail.com, kemudian passwordnya tadi pas, kita ingat-ingat PASS ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita coba koneksikan dulu. Ketika kita membuat, kita buat baru ya, kita buat sebuah koneksi ya. Kita nanti untuk bagian pengamanan atau sessionnya nanti setelah yang ini aja. Jadi kita buat dulu koneksi namanya PHP. Nah, di PHP kita buat pakai
server user password. Jadi kita enter, ini close ya. Kita buat variabelnya pakai dolar, ciri khasnya pakai dolar PHP itu. Ini ada server, kemudian karena kita pakai localhost ya kita buat localhost ya. Oke, localhost, kemudian usernya kita cek di sini, usernya DB buku ya. Oke. Usernya kalau kita cek di basis data DB, kita pakai DB buku, usernya bisa localhost, kemudian root, kalau mau tambah atau mau edit bisa ganti namanya bisa. Usernya root, ini titik koma, ini titik koma, kemudian passnya password, nanti kita pakai passwordnya di user root itu kosong, di localhostnya kosong, titik koma, kemudian database yang akan kita tunjuk, ya kan. Kemudian kita isi apa tadi namanya, DB buku ya. Oke, kita kasih nama DB buku titik koma ya. Oke, terus kita koneksikan. Oke, kita koneksikan sama dengan MySQL connect. Kita panggil satu-satu. Server, koma, user, user, koma, pass, koma, kemudian database-nya. Oke, database sudah, titik koma. Nah, jika seandainya tidak connect, not connect, kalau seandainya tidak connect, perintahnya adalah die dalam kurung koneksi ke database gagal. Oke, titik 2, kemudian titik MySQL connect error, berubah terus untuk titik com. Ya sudah. Nah, ini bagian koneksinya. Jadi kita harus panggil nama database-nya, lokasinya di localhost, kemudian usernya root, passwordnya kosong kan ini, kosong ini. Nah, nanti ngikutin dia kalau di apa namanya di cPanel dia akan ngikutin usernya pakai apa, passwordnya pakai apa, itu deh. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat indeks ya, indeks.php. Oke, indeks.php. Nah, di indeks.php kita akan buat ini ya, HTML ya. PHP-nya nanti kita buat di atasnya untuk perintah koneksi. Boleh dipisah, boleh enggak sih? Tapi kita langsung gabung aja. Ya, kita langsung gabung aja. Nah, isinya apa di dalamnya? Oke. Jadi kita isinya langsung aja, kita isi form. Ya, form action, karena di dalam kita kosongin dulu. Kemudian metodenya ada post, ada get. Kita pakai metode yang
method yang post saja. Oke. Action kosong post, kemudian kita yang ambil yang cara cepatnya aja dulu. Untuk desainnya nanti kita buat P, isinya username. Oke, kemudian kita buat input. Oke, input tipenya untuk loginnya pakai email, placeholder, jenisnya jenis yang email. Kemudian name panggilannya nanti email aja. Kemudian wajib required pakai D. Sudah. Kemudian kita buat nama aja, password. Oke, password. Kemudian kita buat lagi inputnya, input passwordnya. Nah, tipenya password langsung ya. Jadi dia langsung bintang-bintang. Oke, password, name-nya password, required. Oke, dah. Kemudian kita masukin button tombol ya, dengan name submit. Kita pakai tanda kutip ya. Submit, baru tutup, tulisannya login. Oke, terus yang di bawahnya kadang ada tulisan Anda untuk register ya, belum punya email, kasih tanda tanya. Kalau tidak punya kita arahkan ke href. Nah, nanti kita buat namanya register. Oke, register di TPAP. Register di TPAP buat baru. Ya, nanti ini indeks ya. Kita coba cek dulu. Oke, kalau yang pertama ini adalah yang kosong. Yang kita tulis tadi ini kosong. Oke, username, password belum punya, nah kita login kosong. Oke, nah setelah kita buatkan dulu ini ya, PHP-nya dulu aja ya, untuk koneksinya. Ini koneksinya. Nah, kita hubungkan include koneksi, nama dari database yang kita panggil, koneksi titik PHP untuk proses koneksinya, titik koma. Kemudian ini pertanyaan, jika dalam kurung is set, kemudian kurung tutup post. Oke, post, ditekan submit, kurung tutup, kemudian kita masuk ke berawal. Nah, kalau kita klik submit, kita ambil datanya, kita buat variabel email, itu adalah MySQL link real escape
string, kita ambil string ya, kita tangkap dalam bentuk string, kemudian kita tanya koneksi ya. Oke, koneksi, kemudian post, terus kita cek emailnya, kita nanti samakan di emailnya itu, kemudian titik koma ya. Oke, dah. Kemudian password. Oke, password itu sama dengan, nah kita tadi pakai enkripsinya jenisnya yang sah. Oke, jenisnya yang sah. Jadi saya tuliskan sah, serinya 256 pakai tanda kutip. Sah 256, kemudian post, ambil password. Oke, ambil password, kurung siku, kurung tutup, titik koma, sah 256, koma, password. Oke, nah selanjutnya kita akan tanya kita cari ya proses select SQL sama dengan select bintang from nama tabelnya, user, nama tabelnya users pakai S, users, kemudian where, semuanya where, email sama dengan dolar, variabel email tadi, variabel email, kemudian kutip 1 and password sama dengan password, kutip 1, kutip 2, kemudian titik koma. Oke, ini ambil password, kemudian ini ambil email, user, ya sudah. Kalau ini salah nanti dia nggak bisa masuk ya. Ini SQL. Nah, terus selanjutnya kita buat variabel namanya bebas saja. Ini result ya. Variabel result itu adalah query dari SQL con, kemudian koma SQL-nya itu ya, SQL ya, oke, dah. SQL, kemudian titik koma, ini pertanyaan untuk masuk ya. Jika result, result 6 rows, ini kurung awal, kemudian kita masuk buat variabel namanya row sama dengan MySQL fetch asok dari result, oke. Fetch asok ini pakai C ya, nggak pakai T, asok result MySQL fetch asok, oke. Nah, ini pakai header. Nah, headernya kita akan menunjukkan lokasi kalau betul.
location titik 2. Nah, kita pakai yang materi yang kemarin per 3 HTML, per 3 titik HTML. Oke, gitu deh. Kemudian titik koma exit yang login yang hari ini, halaman loginnya kita exit kan. Terus kita buat else kurung awal, jika tidak bisa masuk kita tampilkan pesan. Kita tampilkan pesan script. Ini yang terakhir, script buat alert atau pesan alert dalam kurung email atau password Anda salah gitu ya. Script alert email atau password Anda salah, script ya. Okay. Ini kurung awalnya ketinggalan, kemudian ini kelebihan 1 ya, beda. Oke, kita coba cek dulu. Kita refresh, kemudian tadi admin Gmail ya, passwordnya pas. Oke, kita login ya. Oke, masuk ke sini, kita back lagi ya. Nah, kalau kita nggak pakai session ini kita bisa back lagi ya, tapi kalau di session nanti harus logout dulu untuk pengamanan. Oke, itu hanya sekedar koneksi untuk menghubungkan ini sudah betul gitu ya, masuk gitu ya. Kita cukup nanti kita tambahkan di atasnya ini, kita saling keterkaitan antara halaman 1, 2, 3 itu pakai session. Jadi setiap kita masuk ke tampilan website halaman lain itu atas nama login yang sebelumnya. Oke, itu namanya session. Oke, tapi ini kalau sekedar untuk menghubungkan antara kita login dengan database-nya cukup seperti ini. Tapi tampilannya masih kurang menarik. Nah, untuk tampilannya kita bisa nanti kita setting. Ya, tapi kurang lebih ini bisa masuk. Kalau seandainya ini salah ya, nggak bisa masuk ya. Salah nggak bisa masuk. Oke, itu deh. Baik, ini untuk jenis koneksi. Kalau seandainya kemudian kalau kita ingin mendesain ya. Oke, kita sedikit aja untuk mendesain untuk CSS-nya. CSS-nya kalau langsung di dalam bisa di head. Oke, kita masuk detail di style di sini. Nanti boleh dipisahkan di CSS-nya. Oke, kita sedikit di style CSS di sini. Nanti bisa dipisahkan atau kalau pengembangan lebih baru kita pisahkan. Tapi kalau hanya sekedar sedikit aja ini bisa masuk di dalamnya. Pertama saya atur body ya, kemudian kurung awal, width-nya 100%, kemudian background oke, background max image saya tulis URL langsung aja. Nah,
Karena ini dalam satu di sini ya, CSS-nya di dalam ini kita boleh pilih. Coffee aja. Coffee.jpg. Oh, E-nya kurang satu. Ya, oke. Terus background position. Oke. Kemudian form ya. Form. Oke, formnya with ya, lebar sama tinggi. Kemudian kita buat background kita kasih warna ini, warna ya, warna putih. Padding, kalau auto apa ya? Ya, kita tengahkannya pakai sini aja biar cepet ya. Di center. Oke, masukkan sini aja. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita masuk,
Ya, baik, mungkin itu sedikit dulu ya. Baik, ini membuat login, kemudian terhubung dengan koneksi. Ini koneksi database-nya, kemudian kita masuk indeksnya. Ini indeks yang utamanya ketika login, kemudian nanti terhubung di port 3 HTML di sini ada. Oke, baik, itu sekedar untuk pengetahuan saja, untuk latihan.